biasa. Iya. Ini di latar belakangi pada waktu saya belajar di SMP itu diajak oleh Pak Guru yang cinta alam itu, kelompok ekstrakurikuler diajak jalan-jalan ke hutan. Jalan hutan itu. Kemudian di tengah hutan itu ternyata di situ ada makam. Tengah hutan. Ya, makam. Berarti belum pembangunan waduk Kedung Ombo? Iya, sebelum ada waduk Kedung Ombo, rencana saja saya belum tahu. Ada rencana belum tahu, tapi ternyata di situ ada makam. Makamnya itu megah mewah seperti bangunan Soekarno tuh. Cuma tidak terkaca, tapi di situ makamnya keramik. Di situ di tengah hutan waduh ini besar, di kelilingnya itu ada sumur luar biasa ya, sumur bening. Ya ada sebagian warga di desa mana itu Pak? Itu di desa Ngerakum namanya. Desa Ngerakum. Iya, Ngerakum. Itu makam dari Nyi Ki Ageng Serang. Nyi Ageng Serang. Iya, di situ kan ada juri kuncinya. Juri kuncinya ada. Jadi ada bukunya tebal seperti ini. Di situ diceritakan, menceritakan bagaimana perjuangan Nyi Serang melawan Belanda pada waktu itu. Maka desa-desa yang ada di Kecamatan Kemusu itu dinamakan, yang menamakan Nyi Ageng Serang. Ada pitalasannya ada di situ. Contoh Kecamatan Kemusu. Kecamatan Kemusu itu diartikan kesusu ada musuh. Kita saat itu kan terus turun temurun, ternyata sampai sekarang ada dipakai itu. Kecamatan Kemusu ada musuh. Di situ ada pertemuan dua sungai, terjadi pertempuran di situ. Di mana Pak markas tentara? Oh, di sekitar sini markas tentara. Itu di sini, markas tentara Indonesia dulu di sini. Dan di sana. Nah, di sana kan diserang oleh Belanda itu. Jadi lewat nyebrang sungai sini. Ini sungai apa Pak namanya? Yang namanya Sungai Serang. Sungai Serang dan Braholo. Yang Serang itu dari sana, itu yang dari barat. Nah, Serang sana, ini Braholo. Nah, ini sekarang menjadi Kedung Serang akhirnya. Nah, ini yang dimanfaatkan orang mancing. Dulu itu belum ada jembatan, sekarang diberi jembatan, Pak. Itu dulu untuk membuat jembatan itu luar biasa. Ini kan termasuk jembatan. Ya, jadi ini yang dinamakan Kedung Serang. Iya, terjadi pertempuran Belanda di situ. Nah, ya Serang kan ibaratnya baru nyebrang itu kesusu ono musuh. Nah, ceritanya seperti itu. Maka ini desa ini dinamakan Kemusu. Sehingga akhirnya menjadi kecamatan, kota kecamatan. Kemusu, kesusu ono mungsuh. Sekarang nah ini tugu itu bekas apa? Nah, itu sebenarnya kan untuk tanggul ya. Tanggul. Untuk tanggul. Bagaimana perjuangannya Ageng Serang yang konon kabarnya itu pernah berjuang di desa Kemusu Boyolali, ya. Termasuk ada makam yang di tengah waduk, ya, Pak. Ya. Nah, mungkin Bapak sedikit bisa menceritakan. Ya. Benar Mas. Mas dari mana ini? Saya dari Wonogiri. Saya selalu memperjuangkan yaitu Bumi Serang. Ya, Bumi Serang ini kan dulu istilahnya Boyolali Utara ini tempat penjajahan Mas. Kerajaan Serang ini tempat penjajahan Belanda, ya Jepang, ini sampai dua banyak sekali. Kerajaan Serang, Pak? Ya. Itu tempatnya di mana tepatnya? Ini di sebelah wetan ini Mas, di tengah waduk sekarang ini yang apa namanya Keraton Cengkir Gading ini. Keraton Cengkir Gading ini. Cengkir Gading. Waktu itu bupatinya Putut Mulwapati di sini. Kalau Pangeran Notoprojo itu kan sana yang sebelah timur ini, ya sekarang sudah jadi waduk. Sekarang itu. Nah, kemudian urut-urutannya Mas, Pangeran Notoprojo itu punya 3 anak. Ya. Yaitu yang satu Pangeran Raden Ningrat, Bapak Diponegoro itu, ya. Kemudian Den Ayu Mursiah itu yang
yang kedua, yang ketiga ragilnya adalah Nyi Ageng Serang ini. Ya. Nah ini sewaktu di zaman penjajahan memang banyak apa itu musuh dalam selimut mas. Contoh ya itu dari Kanjeng Sinuwun Sunan Surakarta ini perjanjian dengan Belanda yang dinamakan perjanjian Bianti itu, sehingga bisa kompromi dengan Belanda untuk menenggelamkan sejarah Serang gitu loh mas. Oh iya. Maka sejarah Serang tidak dipakai, hanya yang dipakai adalah sejarahnya Diponegoro. Kenapa Pak? Mas, ya? Kenapa kerajaan Serang ini kok ditenggelamkan bahkan tidak terdengar di sejarah? Betul, karena anu mas, yaitu dari PB1 itu pada perjanjian Bianti dengan Belanda pada tahun 1755 mas. Ya. Nah, terus ini terjadi pecah belah. Akhirnya karena banda yang lebih banyak di kerajaan Serang ini kan lebih banyak dan lebih luas. Nah, luasnya berapa? Kerajaan Serang itu luasnya mencakup 3 kabupaten mas, Boyolali, Sragen, Purwodadi. Dan ini wilayahnya sangat luas sekali. 70% itu adalah kawasan hutan yang dulu ditutup oleh Belanda. Ya. Kemudian hutan juga dikuasai oleh Belanda. Nah, jadi ini kita selalu ingat sejarah-sejarah yang telah dialami oleh nenek moyang kita, termasuk yang Pangeran Notoprojo yang mula-mula mendirikan kerajaan Serang. Kemudian ini memang banyak musuh dan selimut waktu itu. Nah, ini peperangan mas, peperangan antara Belanda dengan Diponegoro dengan Nyi Ageng Serang. Alasannya apa ya Pak untuk pada saat itu kenapa kerajaan Serang ini Ya, dihilangkan sejarahnya ini? loh, karena satu Yang kekayaan tadi Pak. kok sumber daya alam itu sangat melimpah mas. Kalau kita lihat itu di Kulon Progo itu ada patung Nyi Ageng Serang, kemudian ada makam. Lah bagaimana dengan hubungannya dengan yang di sini? Yang benar adalah sini mas, kelahirannya sini, nguburnya juga di sini. Nyi Ageng Serang itu? Ya, Di waktu itu memang akan dipindah waktu 89 itu karena dibuat Kedungombo Waduk ini akan dipindah ke sana. Meninggalnya di sini mas. Oh jadi Makamnya juga di sini. kena bendungan itu makam dipindah ke Kulon Progo. Iya. Berarti Nyi Ageng Serang itu juga kelahiran dari Sini. Serang. Ya. Serang. Serang itu kalau zaman dulu ya desanya Serang itu Pak. Ya. Serang itu karena sungainya juga Sungai Serang mas itu. Sungai Serang itu ya yang dari Merapi, Merbabu sampai sini itu namanya Sungai Serang. Dulu kecil. Oh itu aliran dari Sungai Merbabu Merapi. Dari Gunung Merapi dan Merbabu itu. Sungai Terus Serang itu. posisi Nyi Ageng Serang ini dengan kerajaan Mataram ya? Iya, malah tua sini mas. Jadi ini antara Jogja dengan Serang ini tua Serang. Mana Serang? Tua Serang. Nah, contoh seperti siapa itu yang Sutowijoyo itu. Ini dari putra Ki Ageng Enis yang Pajang itu loh mas. Kartosuro. Ya Kartosuro itu loh. Iya. Ya. Waktu itu memang putra dari Raja Majapahit Brawijaya V, tempat berundingan mas dulu itu. Tempat berundingan bagaimana cara menyerang Belanda, siasatnya bagaimana, itu kan ada sejarahnya. Sejarahnya pasukan Serang itu diberi nama pasukan hantu mas. Pasukan Hantu. hantu. Tapi itu syaratnya cuma membawa daun lumbu itu loh mas. Tales sih. Ya, talas. Nggih. Daun talas itu ya, jadi ini tidak diduga bahwa itu musuh itu, sehingga Belanda itu takutnya cuma
itu tiba-tiba sudah nyerang, nggak tahu sebelumnya gitu loh Mas. Karena tertutup daun lumbu Nah, tadi. tertutup daun lumbu itu. Termasuk peperangan-peperangan itu Nah. banyak terjadi di sini semua. Ya? Wah, di sini, di daerah sini, tempat penjajahan itu sini Mas. Oh, ya. Jadi peperangan itu markasnya itu juga di sini. Apa ngebom Nyi Ageng Serang, leng, lah kena kudanya. Lah, Itu tepatnya di mana Pak gugurnya? di itu kan kecamatan Mas, sebelah sana barat kecamatan itu. Nyi Ageng Serang dengan Pangeran Diponegoro ini saudara atau bagaimana Pak? Diponegoro itu keponakan Mas, keponakan Nyi Ageng Serang. Oh, Jadi kakaknya Nyi Ageng Serang ini adalah bapaknya Pangeran Diponegoro. itu kalau ke Serang jangan dituai.